Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi pada modul ke-7 tentang manajemen media elektronik. Saat ini, media elektronik merupakan media yang sangat populer di masyarakat kita, tidak hanya di masyarakat kita, bahkan di dunia. Efektivitas dan kekuatan pengaruh media televisi dan radio terutama terletak pada karakter atau sifatnya, yaitu radio bersifat audio dapat didengar dan televisi bersifat audio dapat didengar, visual dapat dilihat, dan dinamis karena berupa tayangan hidup. Karakter atau sifat dari media televisi dan radio tersebut memiliki kemampuan untuk memperkeras, memperluas, dan mempertajam materi yang dipaparkan. Media radio dalam fungsi radio siarannya yang tergolong pada media massa elektronik mempunyai sifat yang berbeda dengan media massa elektronik lainnya, seperti televisi atau film yang bersifat mekanik optik. Dengan demikian, manajemen organisasi perusahaan media elektronik dalam tugas pokok dan fungsinya mengacu kepada karakteristik, misi, tujuan, dan sasarannya sebagai media massa elektronik. Nah, di modul kali ini ada dua pembahasan utama, yaitu yang pertama tentang manajemen televisi dan yang kedua tentang manajemen radio. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang manajemen televisi. Di Indonesia, era pertelevisian diawali saat siaran televisi pertama kali ditayangkan oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI, yang merupakan stasiun televisi milik pemerintah dari Jakarta pada tahun 1962. Tepat pada tanggal proklamasi 17 Agustus 1962, TVRI mengawali siaran percobaannya dengan acara peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-17 dari halaman Istana Merdeka di Jakarta. Pada tanggal 24 Agustus 1962, TVRI secara resmi mengudara untuk pertama kalinya dengan acara siaran langsung upacara pembukaan Pesta Olahraga Asian Games keempat dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sebagai satu-satunya stasiun televisi pertama yang ada di negeri ini, saat itu tayangan TVRI selalu ditunggu-tunggu oleh seluruh lapisan atau segmen masyarakat. Semua program yang ditayangkan TVRI sangat akrab di benak pemirsa dari segala tingkatan usia, pria maupun wanita, dan semua strata tingkat sosial ekonomi. Pendek kata, informasi, berita, dan pesan politik, ekonomi, sosial, budaya, moral, pendidikan, olahraga, dan hiburan dalam berbagai program-program TVRI saat itu sangat efektif karena dalam saat yang sama dapat menjangkau dan sekaligus ditonton bahkan ditunggu-tunggu oleh seluruh segmen masyarakat. Sekalipun program TVRI saat itu lebih banyak menyuarakan pesan pemerintah. Era monopoli TVRI berakhir pada tahun 1989 ketika pemerintah memberi peluang kepada swasta untuk mendirikan stasiun televisi. Pada tahun 1989 itu, stasiun televisi swasta pertama yaitu Raja Wali Citra Televisi Indonesia atau RCTI mulai menyiarkan tayangannya. Stasiun televisi swasta berikutnya adalah Surya Citra Televisi atau SCTV yang lahir pada tahun 1990. Setelah itu, perkembangan stasiun televisi swasta di Indonesia berkembang dengan cukup pesat sejalan dengan semakin kerasnya persaingan dalam industri penyiaran televisi. Saat ini sudah banyak stasiun televisi swasta dan atau pemerintah daerah. Jika dilihat dari aspek manajemennya, struktur manajemen media televisi sangat bervariasi tergantung pada strategi bisnis dan status perusahaan, milik pemerintah, swasta, joint antara pemerintah swasta, perusahaan go public, stasiun nasional atau stasiun lokal. Namun, pada dasarnya, setiap organisasi media tersebut melakukan kegiatan manajemennya dalam 4 kegiatan besar, yaitu manajemen perencanaan, perorganisasian, penggerakan, dan pengendalian. Oke, kita masuk ke pembahasan yang kedua tentang manajemen radio. Ada dua perspektif untuk membahas tentang media massa. Pertama adalah media massa sebagai
perusahaan atau organisasi. Dan yang kedua, media massa sebagai produk dari suatu organisasi atau perusahaan. Manajemen berita adalah menerapkan fungsi-fungsi manajemen ke perencanaan, peliputan, penulisan atau pemotretan, sampai dengan penyuntingan atau editing. Dalam menentukan jenis pembagian bahan siaran dibagi dalam 3 macam, yaitu yang pertama, radio siaran pemerintah, yang kedua, radio siaran semi pemerintah, dan yang ketiga, radio siaran swasta. Media radio adalah termasuk media elektromagnetik. Pada radio informasi ditunjukkan kepada pendengar dan penonton melalui orang lain atau penyiar. Radio merupakan media yang menguasai ruang tetapi tidak menguasai waktu. Penggabungan frekuensi radio atau RF dengan frekuensi audio atau AF dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu sistem AM dan sistem FM. Baik, itu tadi pembahasan saya mengenai materi yang ada di modul ke-7 ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.